Ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat rekan media semua yang pada kesempatan sore ini hadir, ya tentunya saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan statement-statement yang saat ini beredar di Kabupaten Kerawang. Pada prinsipnya, tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya terhadap seluruh LSM Ormas Kabupaten Kerawang dan seluruh masyarakat Kabupaten Kerawang yang tentunya saat ini merasa terganggu dengan hal-hal yang misalnya tidak berkenan, dan tentunya kami akan menyampaikan sedikit prolog terkait dengan persoalan kami dengan Haji Toha. Ini dimulai dari awal tahun 2004 pada saat itu kami diperbantukan oleh Haji Toha dan beliau yang meminta kepada saya untuk mengurus sebuah perusahaan pada saat itu. Namun pada faktanya pada saat itu kami ditinggalkan ketika dia telah mendapat keberhasilan. Bertemu pada saat tahun 2018 kami mencoba melakukan untuk mengajukan kerjasama kepada PT Hakapati, yang jelas tentunya kami juga sadar diri. Artinya kami mengajukan kerjasama ini sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang ada. Karena apa? Karena posisi kami pada saat itu memakai bendera perusahaan kami sendiri, dan tentunya ini adalah bagian daripada putra daerah Kabupaten Kerawang yang konotasinya sepanjang izin dan legalitasnya mumpuni, saya rasa itu tidak masalah. Apapun bentuknya izin kami comply. Kami mengajukan kepada PT Hakapati pada saat tahun 2018 dan diterima oleh Direktur PT Hakapati dengan Saudara Yendra pada saat itu. Selama memang bisnis to bisnis, kami tidak keberatan dan ini harus dilakukan dengan profesional. Ditindaklanjuti dengan presentasi pada saat itu, kami menunjukkan semua legalitas yang kami miliki, bahkan kami telah diminta untuk mengajukan harga. Nah, ini harus dipahami oleh teman-teman semua biar tidak misalnya simpang siur yang ada terjadi pada saat ini. Dan pada saat itu tahun 2019 kami sudah mau ada goodwill dengan pihak Hakapati, namun ternyata lagi-lagi Saudara Toha Sugianto datang kepada kami memohon bertemu di rumah makan Mangkabayan, dan mereka menyatakan jangan mau bersaing dengan saya. Udah, Pak Ketum NKRI cukup duduk manis dan terima uang fee dari saya dengan sebesar nominal Rp400. Namun pelaksanaannya itu tidak sesuai. Kenapa saya mengatakan tidak sesuai? Saya tentu dong, saya selaku orang biasa dan tentunya punya hak, dan apa yang saya lakukan tidak sesuai, saya berhak menuntut. Karena apapun bentuknya, saya waktu itu terjadi agreement bisnis to bisnis. Perusahaan saya PT Putra Perbangsa Mandiri dengan PT Cahaya Mitra Utama. Namun faktanya pada saat itu yang ditimbulkan dalam perjanjian ini adalah Rp400. Betul, kami menerima dalam setiap bulan, bahkan tidak ada sama sekali. Namun fakta itu gitu kan tidak sesuai. Sekarang begini, saya mau bertanya sama teman-teman media, kalau itu terjadi sama misalnya teman-teman media, apakah mau diam aja? Kan nggak mungkin. Artinya kita berhak dong untuk menyampaikan apa yang menjadi tidak kesesuaian ini. Karena saya berpikir ini ada kezoliman. Barang yang didapat di PT Hakapati berupa limbah sekrap besi ini yang disampaikan kepada saya, semua itu dikebiri. Ada yang digelapan, ditutup-tutupi. Jadi dia tidak transparan, tidak terbuka. Nah, ini nggak sadar. Haji Toha ini nggak sadar. Dia membuat playing, mempropaganda, apalagi mendatangkan istilahnya pengusaha-pengusaha dari luar, ormas-ormas dari luar. Mohon maaf. Yang ini tentunya istilahnya kami sangat miris dengan istilahnya adanya hal seperti itu. Wajar dong kami selaku istilahnya pengusaha putra daerah untuk berkompetisi. Makanya ini satu hal. Ayo PT Hakapati, kita adu legalitas. Posisi PT Putra Perbangsa dengan PT Cahaya Mitra Utama, sejauh mana izin-izin daripada PT Cahaya Mitra Utama? Artinya ini yang saya ajukan pada saat itu. Dan tentunya ini bukan kita ujuk-ujuk. Bukan berarti isinya saya tiba-tiba isinya memeras, mencuri. Ini bukan mencuri, bukan memeras, bukan merampok. Ini semua fakta. Padahal dia sendiri yang mempolitisir, mempropaganda, memplaying terhadap diri saya. Seolah saya ini dianggap misalnya orang yang tidak tahu diri, orang yang kubur nikmat. Insya Allah, saya orang Muslim apapun bentuknya. Saya punya iman, punya fondasi yang kuat. Ketika memang itu kebenaran harus ditegakkan. Jangan melakukan pembenaran. Nah, ini yang saat ini dilakukan oleh Haji Toha. Haji Toha telah membuat isu propaganda. Ini biar teman-teman masyarakat Kabupaten Kerawang tahu semua bahwa kondisi saat ini Haji Toha mendatangkan ormas-ormas dari luar. Bukan saya yang tidak membuat judusip, dia sendiri yang tidak sadar. Dia tidak punya teman di Kerawang ini, mau gimana pun juga. Ini harus digarisbawahi. Dia berteman bertahun 2004 dengan saya kok. Dengan saya sendiri, dia berteman berkawan. Dia sendiri mengatakan seperti itu.
Nah artinya posisi dia tidak sadar, gitu. Artinya kan tidak pernah isinya bagaimana posisi isinya jas merah. Dia melupakan sejarah, gitu kan. Nah pada saat itu seiring berjalan waktu, posisi isinya pengangkutan limbah ini ketika dia ada kendala, bahkan saya sebagai isinya jadikan bumper untuk isinya ngambil kontak ke pihak manajemen agar limbah itu dikeluarkan semuanya. Jangan ada yang dikurangi. Itu dia sendiri pada saat dia keteter, barang itu ada kan dibutuhkan lagi sebagai isi tambahan produksi. Ternyata dia juga meminta kepada saya untuk misalnya posisi barang itu diberikan kepada dia semua. Tapi faktanya posisi dia semua mengingkari, menjolimi apa yang telah dibuat, perjanjian yang dibuat pada tanggal 21 November 2019. Begitu aja supaya teman-teman paham. Artinya di sini tidak ada yang namanya isinya saya memeras, saya merampok, apalagi darah saya mau diminum. Ini mohon misalnya teman-teman semua, khususnya masyarakat Kabupaten Karawang biar paham, gitu kan. Sekarang coba, kalaupun memang dia bersalah, saya rasa dia harus cepat bersadar dong, bertobat. Mau bagaimanapun dalam hadis jelas, gitu kan. Sebaik-baiknya manusia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, bukan membuat isinya propaganda. Dan ini yang tidak baik. Saya apapun bentuknya demi kebenaran saya lawan siapapun bentuknya itu, gitu. Apapun bentuknya. Karena bukan pembenaran, tapi kebenaran. Ini yang kami harapkan. Mungkin nanti akan disampaikan lagi oleh istilahnya rekan kita dari Ketua GMBI Kabupaten Karawang. Demikian, terima kasih. Sebuah pertanyaan. Ini yang sebelumnya ada di kelompoknya Haji Toha, ini semua sekarang berkumpul bergabung. Alhamdulillah, ini adalah merupakan momentum yang sangat bersejarah. Karena apapun bentuknya, Karawang ini, makanya saya bilang Karawang ini tetap harus kondusif. Apapun bentuk, Karawang ini saat ini ngahiji, menyatu. Gitu kan, kita tidak pernah apatis dengan siapapun juga yang datang ke Karawang. Silahkan kita berikan gelar karpet merah untuk nyaman di Karawang. Tapi ketika dia istrinya mau macam-macam dan orang Karawang, ganti dulu. Mohon maaf, kami akan menjadi garda terdepan untuk menegakkan kebenaran. Karena apapun bentuknya, dengan adanya industri di Kabupaten Karawang adalah itu merupakan bagian daripada hal yang harus digali potensinya. Karena ini ingat, Karawang apalagi sudah dinobatkan sebagai kota ekstrim sedunia. Coba se-Indonesia, coba bayangkan, miris enggak, sedih enggak. Sementara orang luar di mana-mana datang ke Karawang, mereka gitu kan mengais rezeki. Tapi kan di sini kan tidak ada keseimbangan. Wajar dong kalau kami mau berusaha di Hakapati, karena ini daerah kelahiran kami, ini Karawang, gitu kan. Jadi supaya biar teman-teman tidak gagal paham. Begitu aja, terima kasih. Disampaikan lanjut oleh fakta integritas daripada Polres Karawang. Siap. Maju, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari yang sangat bersejarah, hari yang sangat indah, hari yang menuju Karawang Kahiji maju. Ada penyampaian dari kami kepada yang terhormat Bapak Kapolres Karawang di Jalan Suroto Kunto, Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, di tempat perihal menolak surat terbuka testimoni yang disampaikan oleh PT Cahaya Mitra Utama beserta LSM dan ormas pendukungnya yang dibuat tanggal 31 Juli 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing: 1. PT Putra Perbangsa Jaya Mandiri, 2. GMPI, 3. Laskar Merah Putih, 4. Grip Jaya, 5. Barak Indonesia, 6. Garda Pasundan, 7. F12, 8. Banaspati, 9. Macan Citarum Indonesia, 10. PBNI Satria Banten, 11. BPPKB Banten, 12. KPMP, 13 Gervin, 14 Sundawani, 15 Gibas Cinta Damai, 16 Gibas Jaya, 17 GMBI, 18 Laskar NKRI, 19 Kompak, 20 Pemuda Pancasila, 21 Karang Taruna Kabupaten Karawang, 22 Karang Taruna Desa Parung Mulya dan lingkungan masyarakat Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, 23 Ormas ETC, 24 KPLHI,
menyatakan sikap dengan sebenar-benarnya bahwa surat terbuka buka kurung testimoni dari PT Cahaya Mitra Utama beserta LSM Ormas pendukungnya tanggal 31 Juli 2024 yang disampaikan kepada Kapolres Karawang tidak memiliki dasar yang kuat dikarenakan A. Surat pemberitahuan aksi unjuk rasa _ aksi moral yang kami kirim kepada PT Hakapati merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. B. Unjuk rasa aksi moral yang ditunjukkan kepada PT Hakapati memiliki hubungan erat. PT Hakapati merupakan objek unjuk rasa atau perusahaan yang sudah beberapa kali melakukan permohonan kerjasama pengelolaan limbah hasil produksi B3 maupun non B3 sesuai dengan notulen unjuk rasa pada tanggal 15 Mei 2024 yang disampaikan kuasa hukum PT Hakapati yang menyatakan bahwa kami legal Hakapati akan menunggu putusan Pengadilan Negeri Karawang dalam gugatan Wan Prestasi. C. Unjuk rasa aksi moral yang ditunjukkan kepada PT Hakapati ini merupakan tuntutan putra perbangsa Jaya Mandiri yang didukung oleh LSM Ormas se-Kabupaten Karawang sesuai dengan poin B di atas. Jadi tidak ada hubungan dengan PT Cahaya Mitra Utama. B. Surat pernyataan dukungan kepada PT Cahaya Mitra Utama yang disampaikan dan ditandatangani oleh LSM Gembe Karawang, Banaspati Karawang, BPKB Karawang, Macan Citarum Indonesia, dan KPLHI dengan tegas kami cabut. Jelas dicabut. Demikian surat ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Bapak Kapolres bahwasanya aksi unjuk rasa, aksi moral merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang menyatakan sikap dan ditandatangani LSM Laskar NKRI, LSM GMPI, LSM Laskar Merah Putih, LSM Grip Jaya, LSM Barak Indonesia, LSM Garda Pasundan, LSM Pasukan 12, LSM Banaspati, LSM Macam Citarum, LSM PBNI Satria Banten, LSM BPKB Banten, LSM KPMP, LSM Gerpin, LSM Pasundan, LSM Gibas Cinta Damai, LSM Gibas Jaya, LSM GMBI, LSM Kompak, LSM Pemuda Pancasila, Karang Taruna Kabupaten Karawang, Ormas EKTC, KPLHI, dan ditandatangani. Itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dan kami berharap semua Karawang ini kondusif menuju Karawang hiji maju. Karawang. Saya tutup. Boleh bertanya? Boleh. Bah. Karawang. 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 Bang, boleh bertanya? Ini kan tadinya sempat terpecah-pecah ya, terus sekarang ini bisa bersatu. Ini boleh nggak? Alasannya apa nih? Sebenarnya kami sendiri selaku ketua LSM GMB di Karawang ini tidak merasa terpecah-pecah. Dan kemarin kami itu diundang, tujuannya silaturahmi dan ada penandatanganan penolakan untuk aksi unjuk rasa ke Hakapati gitu. Dan secara organisasi kami tidak ada pernyataan sikap. Kemarin tanda tangan itu tidak disertai dengan stempel organisasi kami. Itu secara pribadi dan atas desakan keterpaksaan itu saja. Terpaksaan. Jadi lebih memilih bergabung itu alasannya?
dengan ini? Alasan kami memilih bergabung menuju Karawang Ngahiji maju. Itu saja. Terus Ada lagi? sikap ke depan kan akan tetap melakukan aksi di sana atau tidak, tetap menjaga kondusivitas di Karawang? Pertama yang kami lakukan menjaga kondusivitas Karawang. Mungkin secara apa? Secara upaya-upaya bahwa ada perusahaan yang notabene-nya perusahaan Karawang akan melakukan upaya untuk mendapatkan biar ada keseimbangan tersebut. Jadi tetap menjaga kondusivitas ya? Iya. Total berapa LSM tadi yang ikut? 24 Dan ini sepakat untuk bersatu dan Saat ini sepakat dan ditandatangani. bisa tambah lagi bisa ya. Bisa tambah lagi. Nah, terus kalau terkait tentunya kan mereka sempat tadinya ada dianggap ini, kalau mereka ada kekecewaan dari mereka itu gimana tanggapannya? Iya, menghadapinya. Itu konsekuensi kami selaku ormas. Yang jelas kami lebih memilih untuk menuju Karawang kondisif, bersatu, maju saja. Damai ya. Menuju Karawang damai. Itu kan. Siap. tadi disebutkan juga menunggu hasil keputusan pengadilan, kan lagi ada PK berarti. Itu pihak kami tetap berjalan melakukan upaya hukum dan pihak kami juga melakukan seopos untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu saja. Jadi cara-cara intelektual yang digunakan Iya. bukan cara lain. Oke. Siap. Makasih, Bang. Baik. Siap, Pak. Teman-teman. Oh, ada. Hai, Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili dari rekan-rekan Ormas LSM Karang Taruna Kabupaten Karawang. Dalam hal ini ingin menyampaikan bahwa tentunya selain daripada kita melakukan pergerakan dalam rangka menjaga nama baik Karawang, juga untuk membuat Karawang kondusif, kami juga sekaligus meminta kepada Bapak Kapolres, karena kami seluruhnya akan tetap mengawal oleh karena sudah kita laporkan mengenai adanya dugaan tindak pidana IT yang mana telah dilakukan oleh pengelola limbah yang bernama Pak Haji Toha. Saat itu mengeluarkan kata-kata yang cukup provokatif dan kata-kata yang cukup memancing dan berpotensi merusak kondusivitas di Kabupaten Karawang. Saat ini kami sudah melaporkan hal tersebut kepada kepolisian dan kami akan mengawal, sekaligus kami meminta kepada kepolisian untuk mengambil langkah tegas dan cepat, oleh karena permasalahan ini sangat berpotensi menciptakan iklim yang tidak kondusif di Kabupaten Karawang, karena bahasa yang disampaikan itu adalah bahasa yang tidak layak didengar dan sangat provokatif dengan bahasa meminum darah, mengancam bacok-bacokan. Tentu itu bukanlah merupakan bahasa yang layak untuk dicerna apalagi oleh masyarakat Kabupaten Karawang. Dan sekali lagi kami tegaskan, kami yang hadir di sini saat ini LSM Ormas Karang Taruna Kabupaten Karawang menyatakan sikap akan mengawal untuk menciptakan suasana kondusif, karena kami berpikir apabila orang yang diduga melakukan provokasi tersebut ditangkap, ini tentu akan menciptakan suasana yang reda, suasana yang kondusif di Kabupaten Karawang. Tetapi apabila pelaku tersebut masih berkeliaran dan dibiarkan mengeluarkan statement-statement yang provokatif, kami khawatir pada akhirnya semakin banyak masyarakat yang salah kaprah dan terpancing hingga pada akhirnya terjadi eskalasi konflik dari yang tadinya persoalan di perusahaan hingga merambah kemana-mana. Tentu itu adalah hal yang kita hindari. Dan sekali lagi kami memohon kepada Kapolres untuk segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup ya? Cukup ya? Siap.
tenang ya, tenang. Ini surat pernyataan sikap alias yang ormas di Kabupaten Karawang. Oleh yang hormat, dengan hormat sehubungan dengan adanya surat alias yang atau kawan-kawan